Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas saudara menyingkapkan apa yang menjadi patron daripada sebuah pelayanan. Sebab banyak orang mau melayani sang raja, tapi mereka nggak ngerti dalam melakukan pelayanan itu seperti apa. Sehingga mereka dalam melayani, mereka membuat banyak program. Mereka banyak juga saudara terkasih dalam Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin bukan berdasarkan isi hati Tuhan. Tapi hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, Kolose 3, 23 sampai 25 dengan jelas memposisikan kita yang melayani dikatakan sebagai hamba. Dan kita punya Tuhan, yaitu Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu seorang hamba dalam melayani tidak akan melampaui daripada kehendak dari tuannya. Saudara harus mengerti terlebih dahulu isi hati daripada Tuhan kita, yaitu Raja kita. Nah, baru saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan melayani dan berkenan karena hati Tuhan akan disenangkan. Dan bagaimana caranya kita melakukan seperti itu? Jelas dalam ayat yang ke-23 dikatakan tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi melayani dimulai dari hati dan tentunya senternya, fokusnya kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melayani yang terbaik untuk Raja kita. Pak Pendeta, bagaimana caranya kita melayani untuk menyenangkan hati Raja kita atau memberikan yang terbaik buat Raja kita? Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14 ya. Demikian firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam apa saudara? Kasih. Haleluya. Jadi saudara melakukan apapun dalam melayani pekerjaan Tuhan harus dengan kasih. Kalau saudara melihat dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40 sampai 45, ini menceritakan isi hati Tuhan dalam melayani. Sebab banyak sekali kita melayani bukan dengan kasih, tapi dengan program, melayani dengan karena ambisi kita, melayani karena keinginan kita. Tapi Matius 5 ayat 25 ayat 40 sampai 45 berkata begini, dan Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Perhatikan baik-baik ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita melayani, memberikan yang terbaik buat Sang Raja, yang pertama, lakukanlah pelayanan kita dengan kasih dan itu akan menyenangkan hati Raja kita. Haleluya. Yang kedua, ya saudara, mari kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. 2 Korintus 8 ayat 19, demikian firman Tuhan.
Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Jadi hal yang kedua, saudara, melayani bukan karena beban, melayani bukan karena paksaan, tapi untuk melayani yang terbaik buat Sang Raja harus dengan kerelaan. Saudara sadar apa yang saudara lakukan dan saudara memang mau saudara lakukan itu. Walaupun memang harus bayar harga, tapi dengan kerelaan. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi saudara, melayani Tuhan yang terbaik buat Sang Raja artinya yang ketiga, saudara melayani, melakukan itu semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara nggak boleh untuk meninggikan diri sendiri, tapi lakukanlah pelayanan itu untuk satu hal, yaitu Raja kita dikenal, Raja kita ditinggikan. Haleluya. Semua orang biarlah mengenal Raja kita dan mengiring Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat baik-baik dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hal yang keempat, ya, melakukan yang terbaik untuk Sang Raja, yaitu ya waktu saudara melayani, lakukan pelayanan itu semua dalam nama Tuhan Yesus dan disertai dengan ucapan syukur. Melayani bukan untuk nama kita, melayani untuk nama Tuhan dikenal. Jadi lakukan itu semuanya dalam nama Yesus, semuanya dalam koridor kehendak Tuhan Yesus, dan mengucap syukur. Waktu kita melayani di dalam nama Yesus dan dengan ucapan syukur, saya percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh kita untuk kita bawa mengenal Kristus. Haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Hal yang kelima, melayani yang terbaik buat sang raja. Artinya, saudara, melayani itu harus dengan kesetiaan. Sebab waktu melayani dengan setia kepada sang raja, saya percaya apa yang kita tabur, kita akan lihat tuayan akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan disenangkan. Jangan kita punya karakter yang sebentar kita melayani, tapi besok kita kambuh-kambuhan, kita lari-larian. Tapi biarlah sekali kita katakan kita mau melayani sang raja, setialah. Mungkin saat ini kamu berkata bahwa pelayanan kamu tidak enak. Mungkin kamu berkata pelayananmu mengalami banyak proses yang berat. Saya mau bilang kalau memang itu dari Tuhan, hadapi tantangan. Saya percaya Dia Immanuel, Dia menyertai kita semua dalam ladang apapun yang dipercayakan. Mungkin itu baik buat kita saat ini. Mungkin kita juga sedang dibentuk Tuhan. Kita sedang diproses juga untuk kita menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Sebelum Tuhan melimpahkan hal-hal yang besar, Tuhan memproses untuk mempersiapkan kita lebih lagi. Jadi tetaplah setia dalam ladang Tuhan. Haleluya. Amin. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa, kami sudah mendengar firman-Mu, firman dimateraikan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan melayani Tuhan. Kami biarlah mempunyai hati memberikan yang terbaik selalu untuk Engkau saja. Nama Tuhan harus dipermuliakan, nama Tuhan harus ditinggikan, dan akan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.